sini ada Kak Fitri. Karena Kak Fitri ini kan sebenarnya tahu nih semua nih. Saya ini berteman sama Kak Fitri ini udah lama sekali. Ya, saya berteman sama Kak Fitri ini sudah lama dan dia menganggap anak saya juga seperti anak sendiri dan dia tahu cerita saya, kehidupan saya sampai siapa jadi supir saya dia tahu karena kalau saya main ke rumahnya Kak Fitri tahun 2018 aja itu masih suka diantar sama supir siapa tuh tahu. Setahu saya supirnya Angel saat dengan Vicky juga itu Pak Yitno namanya. Makanya begitu Angel cerita berapa hari lalu ke saya, kok aku diginiin gitu, itu siapa? Aku tanya, itu supir aku loh, bukannya waktu itu supirnya Pak Yitno gitu. Kok kenapa dia bisa bersaksi? Barulah Budi jelasin, oh ternyata begini. Sebetulnya saya bukan mau ikut campur masalah ini, tapi lagi-lagi kalau mengenai perempuan dan ada anak di sini yang harus dijaga perasaannya, saya himbau ke Vicky lah, kalau misalnya berseteru tentang apapun jangan membawa fitnah, itu aja. Karena kasihan anak Angel kan udah gadis juga, Vicky juga punya anak gitu. Kalau mau berkasus di hukum ya mungkin Bang Farhad bisa jelasin, haruslah pakai saksi dan bukti yang benar ya Bang ya. Ya, coba Bang Farhad jelasin gimana. Itu kan minimal 2 alat bukti. Ya, kemudian saksi. Apabila ada satu kasus yang direkayasa saksinya kemudian digiring untuk mempermalukan Angel dalam hal ini, itu kemudian saksi itu bisa kena sumpah palsu, bisa memberi kebohongan, berita kebohongan, kesaksian palsu gitu. Nah di sini kan memang sebelum ini kejadian terjadi ternyata Angel sudah mendapat komunikasi dengan saksi yang memang dulu pernah supirnya, bukan terjadi pada tahun yang tersebut. Nah, setahu saya Pak Yitno soalnya Bang. Iya. Pak Yitno. Oleh karena itu di sini bisa kelihatan gitu bahwa mereka lebih dengan tujuan untuk memperburuk citra, tidak hanya fokus pada perbuatan atau hukuman yang sedang mereka jalani, tapi tujuannya hanya mempermalukan gitu. Dan ini akan menjadi satu persoalan baru dan kita lagi persiapkan untuk membuat satu laporan balik terhadap Vicky. Bagian mana Mbak Angel yang mungkin Pak Yitno memberikan keterangan? Dari supir bukan Pak Yitno kan Pak Yitno itu setahu saya supirnya Mbak Angel pada saat kejadian penggerbekan itu. Iya. Karena waktu itu juga saya telepon-teleponan, Angel kamu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, anak-anak gimana, Aura gimana, nggak apa-apa. Waktu itu kan Pak Yitno sering bolak-balik ke rumah saya untuk ngantar Aura main. Jadi begitu saya lihat di media Angel kasih ada supirnya berkesaksian yang ini, itu saya bertanya, loh pada saat itu bukannya Pak Yitno ya supir kamu, kok dia bisa tahu kejadian? Katanya kan yang tahu dari awal sampai, kata Vicky dan pengacaranya bilang mengetahui peristiwa penggerbekan itu sebelum sampai kejadian. iya, Nah itu aja gimana sinkronnya iya. gitu loh, itu aja. Saya pikir ini saya yang salah atau mereka yang halus sih gitu loh. Jadi saya sampai gini, saya tanya Budi, Bud emang supirnya itu waktu ini? Karena gini, logikanya gini, kalau memang itu supir yang dikatakan kemarin yang memberikan saksi, harusnya dia ada di BAP saya. Harusnya ada di BAP saya, karena BAP saya kejadian waktu dia ngegerbek saya, yang dia fitnah saya, itu semua di BAP. Sampai suster, mbak, semuanya, sampai tetangga juga ada yang ikut. Artinya semua. Bukan Pak Yitno. Nggak usah membahas Pak Yitno, ini bukan Pak Yitno. Nah, yang jadi kesaksian palsu. Nah, artinya supir kalau memang dia berarti kan dia ada di BAP. Iya kan? Ini kan nggak ada. Karena memang munculnya supir ini 2020 Januari. Nah, pertanyaan saya, kenapa pihak sana bisa mengatakan saksi kunci dari sebelum kejadian dan sampai kejadian? Berarti apa yang diceritakan semua sudah kebohongan. Kecuali supir saya siluman, bisa hilang muncul gitu loh. Iya kan? Nah, ini yang menurut saya perlu saya luruskan. Padahal supir itu nggak ada di lokasi waktu itu, Mbak. Nggak ada kan, masuk Kejadian 2020. Kejadian 2018 nih. Iya. Supir kerja dengan saya 2020. Gimana? Ya, ada di situ tuh bagaimana? Makanya saya buka nalarnya, logikanya. Kalau ada, menurut mereka nih mungkin saya yang salah. Kalau memang ada, harusnya ada di BAP
pada saat kepolisian. Iya. Ini kan nggak ada di BAP saya dan nggak ada BAP-nya pihak sana. Tiba-tiba muncul. Berarti kan orang ini sudah di-setting, muncul nih. Nah, coba deh kalian analisa maksudnya apa. Berarti kan Mbak kalau misalnya dari seperti yang kemarin Bang Ratna kan sempat juga wawancara, dia sempat bilang detail-detailnya gitu, kayak weekend tuh setiap kata dia setiap weekend ini datang, setiap hari ini datang. Nah, berarti memang itu sudah benar di setting sedetail itu berarti. Dari tahunnya aja udah Ya, udah beda. kebohongan. Berarti cerita semuanya apa? Kayak saya. Ya. Kenapa yang difokuskan tamu saya laki-laki? Sementara tamu saya banyak loh. Saya ini kan bukan hanya fokus di dunia entertain. Kalian tahu lah, saya juga ada bisnis yang lain. Meeting saya welcome di rumah. Karena saya perempuan, justru saya lebih banyak aktivitas juga di rumah. Kalau ada yang keluar masuk kan kenapa yang dibikin opini di masyarakat di depan kalian ini semuanya kalau ngomong soal laki-laki. Kalau mau real kenyataannya sebutin dong. Oh ada ibu-ibu nih yang datang, oh ada mbak-mbak nih. Fakta gitu loh, ngomongnya fakta. Tapi kan ini enggak, yang digiring adalah laki-laki. Kembali lagi memang dia mau menjatuhkan saya. Dengan kemarin dia dijebak saya, dia jorokin saya dengan teman saya, ternyata dia yang divonis, dia yang dihukum, masih kurang puas. Dia mulai lagi dengan cerita yang baru. Pokoknya segala rekayasa yang dibuat oleh Vicky untuk menjatuhkan nama baik Angel dan keluarga itu sudah terbantahkan. Dulu masyarakat berpikir bahwa digerebek, selingkuh, tapi ternyata upaya mempermalukan dan menjebak itu yang menjadi tersangka dan dipenjara sampai saat ini. Nah, ini kemudian ada satu rekayasa lagi akan dibentuk, ya nanti tunggu aja batunya akibat perbuatan ini. Yang jelas silahkan fokus pada perkara tersebut. Mudah-mudahan Vicky bisa dihukum semaksimal mungkin gitu. Iya, sure. Tapi Mbak Angel sendiri punya bukti nggak kalau supir ini bisa Mbak Angel bisa membantahkan atau mematahkan supir ini? Bisa. Ini dari bukti Kan ini dari gaji nih awal nih Oh, oke. kerja. Bahkan semalam sudah ketemu dengan staf saya dan dia sudah meminta maaf dengan saya dan sudah mengakui kalau dia bersalah. Cuma memang saya tidak mau mendesak karena kondisi beliau lagi fokus pada ibunya yang lagi masuk rumah sakit. Kan Dan nggak baik. tidak hanya Vicky aja, baik pengacaranya ataupun orang-orang di sekitarnya, keluarganya yang membuat opini kemudian berani ngomong sembarangan tentang Angel dan tidak benar, atau mungkin merekayasa saksi kemudian berbicara di media, itu juga akan kita tuntut juga. Ancaman Ini hukumannya akan ada. dituntut balik, Bang. Ya? Ini akan dituntut balik. Bang? Pasti. Karena Angel dalam hal ini tidak main-main. Dan ini dia menyangkut, ini orang yang sudah jelas-jelas di proses sidang, kemudian mau membalikan seolah-olah tidak salah gitu kan. Karena polisi dalam meng-SP3 perkara Mbak Angel ini nggak sembarang gitu. Karena tidak cukup bukti, bukan buat perbuatan pidana, peristiwa pidana, sehingga di SP3 perkaranya. Nah justru laporan kita yang jalan sehingga Vicky di penjara dan sampai saat ini menunggu vonis dari pengadilan, begitu ya? Iya. Bang, mengenai mungkin tadi saksi kunci dari yang dibilang dari Vicky itu kan sebelumnya memang tadi bilang ada setting dan sebagainya, tapi kan mengenai sidang itu ada sumpah. Iya, nanti kan Angel saat ini langsung menyebutkan bahwa supir ini bekerja tahun berapa, kemudian bukti-bukti pembayaran gaji ada, kemudian sang supir ini sudah bertemu dengan Mas Budi mengatakan bahwa dia dipaksa, kemudian merupakan suatu rencana rekayasa untuk menjatuhkan martabat dan nama baik pada Angel, kan sudah kelihatan. Makanya hari ini adakan konferensi pers untuk membantah semua opini-opini negatif yang dibuat oleh pihak sana. Oke. Tapi dia mau memberikan kesaksian berbalik lagi kan, Bang? Mungkin akan mengatakan di sidang berikutnya akan jujur atau seperti apa, Bang? Ya saya rasa pasti dia nggak akan tahu masalah itu, karena ketika orang sudah disumpah orang nggak sembarangan mau merekayasa itu, nanti ada persesuaian, kemudian alibi segala macam, dan nanti akan dikonfrontir juga dengan Mbak Angel. Saya sih menganggap ini adalah supir saya ini hilaf sebenarnya. Kembali lagi dia hilaf, dia sudah minta maaf dengan dia sudah mengaku salah semalam ketemu dengan Budi. Itu sudah cukup buat saya.
ya. Kenapa tidak dihadirkan Mbak Angel hari ini? Gini Dia loh, takut. kan saya bilang tadi hargain mantan supir saya karena dia ini ibunya lagi sakit dirawat. Semalam aja ketemu jam 1 malam, ngobrol baik-baik. Dan saya tidak mau menambah beban beliau. Ibunya lagi sakit, kayak apa. Lalu dengan kasus seperti ini bisa bayangin gak psikologinya kayak apa. Dia kan ketakutan, dia cerita sama Budi hampir mau nangis. Dia bilang, saya takut terjerat masalah hukum. Bahkan saya menenangkan, kalau ikut emosi saya jerat dia, saya lapor dia. Dengan bukti ini semuanya, chatting dan segala macam, bukti semua saya bisa lapor. Hari ini saya bisa lapor, dia bisa kena. Cuma kembalikan lagi, rasa kemanusiaan saya ada. Saya nggak mau jolim terhadap orang. Dia ini diperalat. Justru saya nggak mau bermain di areanya pihak sana. Coba bayangin, ini orang yang nggak tahu apa-apa diajarin, terus dikasih uang 500.000 dan dikasih 2 dus donat doang. Berarti kan ini orang lugu, iya kan? Masa iya saya setega itu demi nama baik saya mencelakakan orang lain? Kan nggak mungkin, gitu loh. Jadi kita jangan bahas masalah, oh ya nih supir kenapa enggak ini orang hilaf, kita maafkan salah Vicky. Saya fokus di Vicky Prasetyo aja. Bahkan ini kalau misalnya dibilang masalah ini sudah berlalu gitu dari tahun 2015 sampai sekarang, mungkin harapannya seperti apa sih atau keinginan? Saya menghargai pihak jaksa dan hakim. Saya tidak punya wewenang untuk mendesak, oh Pak besok harus divonis, oh Pak begini, enggak. Saya menghargai, maka karena itu saya sedih pada saat Vicky Prasetyo dan pengacaranya mengatakan bahwa ada jaksa yang masuk ke rumah saya, bahwa saya kerja sama. Coba bayangkan, mereka berani loh fitnah jaksa yang lagi menyidangi dia. Jaksa aja dia fitnah loh. Logika deh, saya orang yang disorot oleh kalian. Mungkin gak sih ada aparat yang berani datang ke rumah saya? Emang mau mempertaruhkan jabatannya? Emang saya siapa? Saya mengikuti semuanya, aturan ini. Sampai lama prosesnya gak apa-apa saya ikutin. Tidak ada intervensi, gak ada apa-apa. Dan bahkan saya gak pernah nanya. Karena saya gak tahu nomor kontaknya jaksa ataupun aparat yang lain, saya gak. Saya cuma datang ke kantor polisi nih, Pak bagaimana ini, Pak bagaimana, wajar dong karena saya yang melapor, tapi saya nggak pernah komunikasi dengan beliau. Apalagi difitnah ada orang datang ke rumah saya, itu fitnah namanya. Kalau kalian bilang ini lama, kalian aja bisa berasumsi ini lama. Gimana saya yang ngalaminnya? Iya kan? Gimana Mbak Fitri sarannya buat ini? Kita laporin atau tetap mengikuti kebijakan dari Mbak Angel saksinya atau sebagai sahabat? Sebagai sahabat sih saya kepengennya tentu seadil-adilnya buat masalah ini, apalagi saya emansipasi banget nih dengan urusan perempuan Bang. Apapun masalahnya dipermalukan seperti itu, tentulah saya juga kecewa ya. Harusnya ada hal-hal yang lebih manis lah, lebih baik untuk menyelesaikan rumah tangga. Tapi lagi-lagi ini karena saya tahu memang pada saat kejadian itu supirnya itu bukan orang yang bersaksi itu, makanya saya mau mendampingi Angel untuk meluruskan, sudahlah kalau kita memang bermain hukum, lagi ada hukum itu jangan bikin masalah baru untuk kasus yang baru gitu kan. Gimana ya, aku rasa Vicky juga bukan orang bodoh lah, janganlah seperti ini. Kasihan juga Angel dan anaknya, itu sih yang menjadi concern saya Bang. Karena saya tahu banget supirnya itu bukan itu saat kejadian 2018. Oke. Dalam Farhat mungkin sudah resmi ditunjuk Mbak Angel sebagai pengacara ya? Ya, saya akan Angel dulu nih ceritanya. Kami berhadapan. Kembali lagi. Gitu. Nah dulu sempat acara Iya, pagi-pagi perlawanan tuh Mbak. Tapi sekarang saya pikirkan profesional. Iya. Kemudian Angel kami berkomunikasi, kita bersahabat semua nih, ahli yang suka mendamaikan beberapa perkara, beberapa orang dia ingin damai gitu. Saya menghargai, akhirnya saya berada di sini ya, saya pikir saya harus berada di tempat dan waktu yang tepat dan benar gitu. Oleh karena itu saya sangat simpati setelah mendengar ini. Saya akan berhadapan dengan orang-orang yang saya anggap kurang ajar ini. Termasuk siapa aja yang berada atau membela Vicky yang nggak benar, pasti kita akan berlawanan. Makanya Angel juga terbuka dengan orang-orang yang tahu kebenaran dan kita berada di tempat dan waktu yang sama, khususnya untuk melawan kezaliman, kemudian menyampaikan fakta yang ada, kemudian biar mereka kita bikin kapok lagi nih. Kalau bisa hakim hukum di atas 2 tahun penjara, karena ancaman maksimalnya 4 tahun penjara kan. Jadi biar dia nggak macam-macam lagi. Walaupun sekarang ada penangguhan, saya pikir
Mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini, apalagi residivis, bisa dihukum berulang kali. Oke? Mbak Angel kenapa memilih Bang Farhat? Mbak kan dulu sempat bertentangan tuh di acara tadi pagi, sempat Bang Farhat kan menyebut keluarga Vicky penipu kan, tapi Mbak Angel membela banget Vicky waktu itu. Tabayun, udah tabayun Mbak, tahun 2021 tahun perdamaian. Saya juga udah menjelaskan kepada Bang Farhat. Bang Farhat juga berhati mengerti, besar. Kenapa iya. waktu itu saya begitu? Saya bilang saya juga korban pada saat itu membela salah orang. Dan Bang Farhat juga mengerti kok kenapa. Dan saya juga udah apa ya, sama mantan-mantan lain juga nggak ada masalah. Mereka baik dengan saya karena mereka tahu posisinya. Saya memang pada saat itu memang terbawa gitu dan memang saya harus membela. Kalau saya salah ya saya bilang saya salah. Semuanya baik gitu. Dan Bang Farhat juga kan orangnya pemaaf Mbak. Ya, dia Pokoknya pemaaf. gue mau damai dengan yang pernah berseterai dengan gue. Apalagi sama yang cantik dan keren. Oke? Mbak Angel mungkin terakhir Saya tinggal bilang, Glenn. nanya masalah ini masih bergulir gitu. Ada komunikasi nggak sih dengan keluarga Vicky atau Vicky-nya sendiri? Yuk, udah Udah ya. itu aja, Makasih Mbak. ya.